Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan materi matematika. Nah, sama seperti hari Senin kemarin, hari ini Bu Novi akan mengajak kalian untuk melihat kembali soal PTS yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas dua muatan soal PTS. Yang pertama PPKN dan yang kedua matematika. Bu Novi mulai dari yang matematika ya anak-anak. Nah, khusus untuk matematika, Bu Novi akan membahas dari soal matematika KD 3.1 atau kompetensi dasar yang pertama. Kita mulai, simak dengan baik ya anak-anak. Nomor 1. Bilangan yang tepat untuk mengganti huruf A dan B pada garis bilangan berikut adalah, ingat, yang Bu Novi minta itu adalah huruf A dan B. Urutannya adalah A terlebih dahulu, baru B. Artinya, kalau nanti kalian menjawab dengan urutan huruf B terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru A, itu salah. Nah, kita lihat di garis bilangan yang ada di soal. Yang pertama kita lihat adalah titik yang dua-duanya itu terisi dan berdekatan. Dalam contoh ini adalah titik 0 dan titik 3. Mengapa? Karena dua titik berdekatan yang tertulis bilangannya itu sebagai acuan garis bilangan ini menggunakan aturan loncat berapa. Nah, kalau kita lihat ini dari 0 ke 3 itu ke kanan itu bertambah 3. Maka garis bilangan ini jika ke kanan itu bertambah 3, jika ke kiri itu berkurang 3. Atau menggunakan aturan loncat 3. Nah, kalau sudah mengetahui aturan loncat yang digunakan pada garis bilangan ini, kita tentukan dari masing-masing titik di sebelah-sebelahnya yang akhirnya digunakan untuk mencari bilangan yang ada di titik A dan titik B. Bu Novi mulai dari yang ke kanan. Ke kanan sekali ini berarti di sini adalah titik 6. Karena bertambah 3 ke kanan, lompat lagi itu berarti bertambah 3 lagi. Sehingga titik A itu diganti dengan bilangan 9 positif. Sedangkan yang ke kiri, dari 0 ke kiri 1 kali, artinya berkurang 3. Berarti di titik ini isinya adalah negatif 3. Ke kiri lagi sekali, maka berkurang 3 langkah lagi dari negatif 3, yang artinya titik B itu diganti dengan bilangan negatif 6. Ingat, urutannya adalah A terlebih dahulu baru B. Maka ketika kalian menjawab seharusnya 9 dan negatif 6. Nah, bagaimana jika kalian menjawabnya negatif 6 dan 9? Seharusnya ini salah. Mengapa? Karena Bu Novi meminta urutannya A terlebih dahulu, setelah itu baru B. Itu nomor 1. Nomor 2. Lawan dari bilangan 148. Lawan 148 itu jika dituliskan menjadi seperti ini. Karena tidak ada kata negatif, maka ini bilangan bulat positif. Lawannya berarti negatif 148. Boleh dijawab menggunakan huruf, boleh dijawab menggunakan
angka seperti yang Bu Novi tuliskan. Lanjut nomor 3. Tanda pembanding. Untuk mengisi titik-titik di bawah ini adalah titik-titik. Jadi kita mencari tanda pembanding yang pas di sini untuk bilangan negatif 63 dan negatif 102. Kita lihat di garis bilangan. Negatif 63 itu kurang lebih di sini posisinya. Ini negatif 63. Negatif 102 itu kurang lebih posisinya di sini. Negatif 102. Ingat, semakin ke kanan posisinya, maka nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri posisinya pada sebuah garis bilangan, maka nilainya semakin kecil. Sehingga kalau kita lihat, negatif 63 dan negatif 102 itu yang letaknya lebih di kanan adalah negatif 63. Artinya negatif 63 itu lebih besar dari negatif 102. Maka tandanya adalah lebih besar. Di sini jawabnya adalah lebih besar. Lanjut nomor 4. Bilangan terbesar. Jangan terkecoh seandainya Bu Novi menyampaikan atau menyajikan beberapa bilangan bulat, jangan langsung diurutkan. Karena apa? Karena Bu Novi tidak minta untuk diurutkan. Yang Bu Novi tanyakan adalah bilangan terbesar. Terbesar itu berarti bilangan paling besar di antara kelima bilangan bulat yang ada. Nah, sebentar. Bilangan terbesar. Nah, kalau seperti ini, maka kita ingat garis bilangan. Bu Novi buat garis bilangan, kemudian Bu Novi tentukan titik nolnya. Bu Novi gunakan loncat 3 biar cepat. 3, 6, 9, 12, 15, terakhir di sini 18. Yang ke kiri, ini negatif 3, kemudian ini negatif 6, negatif 9, negatif 12, negatif 15, negatif 18, negatif 21, negatif 24. Oke, kita lihat posisi dari masing-masing bilangan itu pada garis bilangan, mulai dari negatif 4. Negatif 3 di sini, negatif 6 di sini, maka negatif 4 kurang lebih di sini. Ini negatif 4, bilangan pertama. Bilangan kedua negatif 8. Di sini negatif 9, di sini negatif 6, maka kurang lebih di sini negatif 8. Bilangan kedua. Bilangan ketiga, 3. 3 itu di sini, berarti ini 3. Bilangan ketiga. Bilangan keempat, 17, positif. Ini 15, ini 18, 17 di sini kurang lebih. Bilangan keempat. Bilangan terakhir, negatif 25. Negatif 24 di sini, negatif 25 kurang lebih di sini. Nah, sekali lagi Bu Novi tegaskan, semakin posisinya ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Maka kalau kita lihat posisi dari kelima bilangan ini, yang terletak
paling kanan adalah bilangan 17. Artinya bilangan terbesarnya adalah 17. Sedangkan bilangan negatif 25 itu adalah bilangan terkecil atau paling kecil. Jika diminta untuk mengurutkan dari yang paling besar, maka tinggal ditulis dari yang paling kanan. 17, 3, negatif 4, negatif 8, dan terakhir negatif 25. Lanjut nomor 5. Urutan bilangan. Nah, kalau ini kalian diminta untuk mengurutkan ke-6 bilangan ini. Ke-6 bilangan ini ada negatifnya ya. Jadi ini negatif 25. Mulai dari bilangan terkecil. Ingat, semakin ke kiri posisinya, semakin kecil. Berarti kita bayangkan garis bilangan, kemudian kita bayangkan posisi dari masing-masing bilangan yang ada di sini. Nah, yang paling kecil artinya adalah bilangan negatif terlebih dahulu dan yang angka-angkanya itu paling besar. Bu Novi ulang, jika diminta mengurutkan dari bilangan terkecil, maka mulainya dari bilangan negatif yang angka-angka penyusunnya itu paling besar. Kita lihat bilangan negatifnya. Di sini negatif 100, di sini negatif 400, di sini negatif 200, ini negatif 20. Yang paling besar angka penyusunnya adalah negatif 423. Maka bilangan ini adalah bilangan yang paling kecil atau dalam urutan ini dituliskan terlebih dahulu. Angka penyusun terbesar kedua yaitu 200. Negatif 226. Jadi ini ditulis yang kedua. Berikutnya 125, jangan sampai lupa negatifnya. Yang berikutnya negatif 25. Berikutnya karena sudah habis yang bilangan negatif, maka tinggal yang positif ini sudah, berarti tinggal dua bilangan. 255 dan 125 itu lebih besar yang ini, 255. Sehingga kalau urutannya mulai dari yang paling kecil, yang ditulis terlebih dahulu adalah 125, terakhir 255. Lanjut nomor berikutnya. Satu bilangan yang lebih kecil dari bilangan negatif 9. 1. Bu Novi hanya meminta menuliskan satu bilangan. Tapi kalau kalian menuliskan lebih dari satu, asalkan betul, Bu Novi perbolehkan. Lebih kecil artinya posisinya di sebelah kiri negatif 9 pada garis bilangan. Sebelah kiri negatif 9 itu ada negatif 10, sebelah kirinya lagi ada negatif 11, sebelah kirinya lagi ada negatif 12, sebelah kirinya ada negatif 13, dan seterusnya. Cukup tulis satu saja boleh, karena Bu Novi hanya meminta menuliskan satu. Kita lanjut soal nomor 7. Kita masuk ke soal nomor 7. Bilangan-bilangan yang terletak antara negatif 4 dan 0. Di sini Bu Novi menggunakan kata ulang, yaitu bilangan-bilangan. Artinya, bilangan yang harus kalian sebutkan itu lebih dari satu bilangan.
tergantung yang ada di antara negatif 4 dan 0 itu ada berapa bilangan. Semua disebutkan yang ada di antaranya. Kalau kita buat garis bilangan, kemudian di sini kita buat titik 0, antara negatif 4 dan 0, maka titik yang lain tidak perlu dibuat. Kita buat di sini negatif 4. Kita buat titik negatif 4. Kalau kita buat dengan loncat 1, maka di sebelah kirinya itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Di sini ada negatif 5. Nah, yang diminta adalah bilangan yang terletak antara negatif 4 dan 0. Bilangan yang berada di antara berarti adalah bilangan-bilangan yang diapit oleh negatif 4 dan 0. Ada 3 bilangan, yaitu ini jawabannya. Boleh dituliskan mulai dari yang paling kecil, yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, atau mau dituliskan negatif 1, negatif 2, negatif 3, itu tidak ada yang salah atau dua-duanya boleh. Mengapa? Karena yang ditanyakan adalah bilangan yang terletak antara negatif 4 dan 0, bukan urutan bilangan. Begitu. Jawabannya harus ketiga bilangan ini. Kalau hanya menyebutkan 1 atau 2 bilangan saja, maka jawabanmu belum benar. Lanjut ke soal nomor 8. Bilangan yang berada 7 satuan sebelah kanan titik negatif 4 adalah, kita lihat pada garis bilangan. Berarti titik negatif 4 dulu yang harus kita tandai. Ini A titik mulanya. 7 satuan sebelah kanan, berarti loncat ke kanan sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di titik ini, yaitu titik 3. Maka bilangan yang berada 7 satuan sebelah kanan titik negatif 4 adalah 3. Lanjut nomor 9. Sebuah kapal berada 17 meter di bawah permukaan laut. 17 meter tapi di bawah permukaan laut. Maka jika dituliskan dalam bilangan bulat, 17 meter di bawah permukaan laut itu menjadi negatif 17. Cukup seperti ini tanpa satuan meter. Mengapa? Karena yang diminta adalah dalam bilangan bulat. Begitu. Kita bukan menyelesaikan soal cerita, tapi menuliskan bilangan. Nomor 10, Fajar berjalan lurus dari tiang bendera ke selatan sebanyak 12 langkah. Kemudian Fajar berjalan kembali ke arah tiang bendera sebanyak 7 langkah. Berarti kalau ini tadi tiang bendera ke arah selatan, kalau mengarah ke tiang bendera lagi berarti lawan dari selatan, yaitu ke utara. Ini berarti ke arah utara. Setelah ke selatan 12 langkah, dia berbalik arah dan melangkah sebanyak 7 langkah ke arah utara. Beberapa saat kemudian, Fajar berjalan 8 langkah menuju tiang bendera, berarti ke arah utara. Kalau arah ya utara selatan seperti itu ya. Karena di kalimat pertama ini sudah ada kata-kata ke arah selatan.
Jadi, posisi fajar sekarang adalah titik-titik langkah ke arah utara atau ke arah selatan dari tiang bendera. Kita lihat ilustrasi berikut. Itu tiang bendera sebagai titik mulai dari fajar melangkah. Ini fajar, dia berjalan ke arah selatan sebanyak 12 langkah. Jika dituliskan dalam sebuah garis bilangan, maka tiang bendera itu menjadi titik nol, sehingga kalau dia ke arah selatan, Bu Novi tuliskan sebagai bilangan negatif 12. Negatif 12 karena dia ke arah selatan 12 langkah. Ini selatan, ini utara. Kemudian dia berbalik arah, kemudian berjalan sebanyak 7 langkah, sehingga dia berhenti di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah sini ada titik, yaitu titik negatif 5. Dari titik negatif 5 itu, dia berjalan lagi sebanyak 8 langkah. Sehingga berhenti di titik sini atau titik 3 sebelah utara bendera atau tiang bendera. Sehingga jawabannya adalah fajar sekarang berada di posisi 3 langkah ke arah utara dari tiang bendera. Ini A. Lanjut ke nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Ada 4 gambar. Ini Bu Novi lupa mencantumkan. Ini A, ini B, ini C, ini D. Kita mulai lihat dari yang A. Sekali lagi, kalau ada garis bilangan seperti ini, anak panah yang utuh tidak putus-putus itu menunjukkan soal. Anak panah yang putus-putus seperti ini menunjukkan hasil. Garis bilangan yang benar itu jika salah satu anak panah yang utuh dimulai dari titik 0. Salah satu. Sekali lagi, salah satu mulai dari titik 0. Seperti A ini benar. Karena garis ini, anak panah ini mulainya dari 0. 0 ke kiri berarti dia bertanda negatif. Sebanyak 3. Di sini dia berhenti di sini ada bilangan negatif 3. Maka ini negatif 3. Ini mulai dari negatif 3 ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Dia berhenti di sini. Berarti yang anak panah tengah itu adalah positif 5. Hasilnya dari titik mulainya yaitu titik 0 ke titik pemberhentian terakhir yaitu 2. Dalam hal ini karena ke kanan maka hasilnya positif 2. Jika dituliskan dalam kalimat matematika, ini menjadi negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. B. Anak panah pertama itu adalah ini. Mulainya dari titik ini. Ini itu adalah titik negatif 3. Sekali lagi Bu Novi sampaikan, kalau garis bilangan seperti ini mulainya dari titik 0. Maka yang B ini keliru atau salah. C itu juga salah karena mulainya tidak dari titik 0.
tapi dari titik negatif 3. Tidak perlu kita baca, kita lompati. D. Mulainya dari titik 0, ini anak panah pertama itu berhenti di sini, ini negatif 3. Anak panahnya ke kiri, berarti ini bilangan negatif 3. Ini ke kiri lagi anak panahnya, dari negatif 3 berhenti di negatif 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti anak panah kedua itu adalah negatif 5. Sehingga anak panah hasil atau yang putus-putus ini adalah negatif 8. Jika dituliskan dalam kalimat matematika menjadi negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 8. Bu, kok tidak ada jawabannya? Ini yang diminta adalah garis bilangan yang sesuai dengan negatif 3 dikurangi 5. Ingat, di sini ada dua tanda berdekatan. Yang satu plus, yang satu minus. Jika berbeda tanda, maka yang menang adalah minus. Atau bentuk ini bisa juga dituliskan dengan atau sama artinya dengan negatif 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 8. Maka ini yang betul garis bilangannya adalah D. Nomor 12. Sekali lagi, anak panah yang dilihat adalah yang mulainya dari 0 terlebih dahulu. 0 berarti ini sampai di titik ini negatif 8, maka ini negatif 8. Ini yang kedua anak panahnya ke kanan, maka dari negatif 8 sampai 2 itu loncat 10, berarti ini positif 10. Hasilnya anak panahnya ke kanan sebanyak 2, berarti 2. Kalimat matematikanya negatif 8 ditambah 10 sama dengan 2. Lanjut nomor 13. Hasil dari negatif 528 ditambah 324. Di sini bertanda negatif, di sini bertanda positif. Penjumlahan yang kedua tandanya berbeda, itu kita lihat angka penyusunnya. Ini angka penyusunnya 500, yang ini hanya 300. Maka yang lebih besar itu adalah angka penyusun 500. Sehingga hasilnya nanti akan bertanda negatif mengikuti yang lebih besar. Ini kalah. Menghitungnya, cara menghitungnya yang besar, angka penyusun yang besar dikurangi angka penyusun yang kecil. Ingat, di sini harus ditulis dulu tanda hasilnya. 8 kurangi 4, 4, 2 kurangi 2, 0, 5 kurangi 3, 2. Maka hasilnya adalah negatif 204. Kita lanjut ke nomor 14. Hasil dari 223 ditambah negatif 109 ditambah negatif 270. Bu Novi tulis ulang. 223 ditambah negatif 109 ditambah negatif 270. Kita kerjakan dari depan. Berarti yang ini Bu Novi tulis dulu di bawahnya sama persis. Nah, sekali lagi Bu Novi ingatkan, ini penjumlahan bilangan bulat, ini bertanda positif, bilangan kedua bertanda negatif. Angka penyusunnya lebih besar yang positif, sehingga hasil di sini nanti akan bertanda positif. Cara menghitungnya
dikurang 223 dikurangi 109. 9 kurangi 3, maaf salah, 3 kurangi 9 tidak bisa, maka pinjam depannya 2 dipinjam 1 tinggal 1, ini menjadi 13. 13 dikurangi 9 hasilnya 4, 1 turun jadi 1, 2 kurangi 1, 1. Sehingga hasilnya di sini adalah positif 114. Positifnya boleh ditulis, boleh tidak. Sama dengan sekarang kita hitung ini. Bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif. Kita lihat angka penyusunnya. Yang ini 114, yang ini 270. Sehingga yang lebih besar adalah 270. Nanti hasilnya akan bertanda mengikuti yang besar ini, yaitu negatif. Cara menghitungnya 270 dikurangi 114. Dikurangi. 0 kurangi 4 tidak bisa, pinjam 7, ini masih 6. Ini jadi 10. 10 kurangi 4, 6. 6 kurangi 1, 5. Terakhir 2 kurangi 1, 1. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 156. Lanjut soal nomor 15. Negatif 381 dikurangi 392. Jika bilangan negatif dikurangi bilangan positif, maka hasilnya akan bertanda negatif. Hasilnya akan bertanda negatif karena ini sama-sama minus, ini min, ini juga min, maka cara menghitungnya 381 ditambah 392. Dilihat bentuknya anak-anak, dilihat bentuk tandanya. 1 tambah 2, 3, 8 tambah 9, 17, tulis 7, simpan 1, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3, 7, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 773. Lanjut nomor 16. 215 dikurangi 193 dikurangi negatif 284. Bu Novi tulis ulang di sini. 215 dikurangi 193 dikurangi negatif 284. Sama dengan kita kerjakan dari yang depan. Ini pengurangan biasa ya, yang belakang Bu Novi tulis terlebih dahulu. Biar tidak lupa. 215 dikurangi 193. 5 kurangi 3 hasilnya 2. 1 kurangi 9 tidak bisa, ini dipinjam 1, sisa 1. Ini jadi 11. 11 kurangi 9, 2. 1 kurangi 1, 0. Sehingga ini hasilnya adalah 22. Di sini tandanya minus, di sini juga minus. Minus, minus, maka ini menjadi 22 ditambah 284. Minus-minus berubah jadi plus. 284 ditambah 22. Tambah. 4 tambah 2, 6. 8 tambah 2, 10. Simpan 1. 1 tambah 2, 3. Maka hasil akhirnya adalah 306. Positif tandanya. Lanjut nomor 17. 97 dikali negatif
8. Positif dikali negatif, maka hasilnya nanti akan bertanda negatif. Kita hitung 97 dikali 8. Kali 7 kali 8, 56, tulis 6, simpan 5. 9 kali 8, 72, ditambah 5, hasilnya 77. Ditulis semua karena sudah selesai. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 776. Lanjut nomor 18. Negatif 288 dibagi negatif 18. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya nanti akan bertanda positif. 288 dibagi 18. 18 itu hasil perkalian dari 2 kali 9. Maka Bu Novi bagi dulu dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2, 4. Dibagi 2, 4. Setelah ketemu, Bu Novi bagi dengan, sudah Bu Novi bagi dengan 2, berarti berikutnya Bu Novi bagi dengan 9. 1 bagi 9 tidak bisa, maka 14 dibagi 9 dapat 1, sisa 5. 5 disandingkan dengan 4 menjadi 54. 54 dibagi 9 hasilnya adalah 6. Sehingga hasil akhir dari negatif 288 dibagi negatif 18 adalah positif 16 atau 16 saja. Lanjut nomor 19. 138 dibagi negatif 23 dikali negatif 324. Yang kita kerjakan pembagian dulu. Bilangan positif dibagi negatif, maka nanti hasil di sini akan bertanda negatif. Yang belakang Bu Novi tulis terlebih dahulu. 138 dibagi 23. 1 bagi 23 tidak bisa, 13 tidak bisa, maka langsung 138 dibagi 23. 23 itu adalah bilangan prima, sehingga tidak ada bentuk perkalian selain 1 kali 23. Maka ini langsung dibagi 23. Kita lihat saja satuannya. Satuannya 3. 3 kali 1 itu hasilnya 3. 3 kali 2 itu hasilnya 6. 3 kali 3 itu hasilnya 9. 3 kali 4 hasilnya 12. 3 kali 5 hasilnya 15. 3 kali 6 hasilnya 18. Sekali lagi, lihat satuannya. Ini satuannya 8. Hasil perkalian 3 ini yang satuannya 8 adalah 3 kali 6. Maka 138 dibagi 23 hasilnya adalah 6. Di sini hasilnya negatif 6. Negatif dikali negatif, maka nanti hasil akhirnya bertanda positif. Kita kalikan bersama. Kali 6. 6 kali 4 atau 4 kali 6, 24. Simpen 2. 2 kali 6, 12 tambah 2, 14. Simpen 1. 3 kali 6, 18 tambah 1, 19.
sehingga hasil akhir dari operasi hitung tersebut adalah positif 1944. Terakhir, suhu di dalam ruang pendingin negatif 5 derajat Celcius. Suhu di luar pendingin 22 derajat Celcius. Selisih suhu di dalam dan di luar ruangan pendingin adalah titik-titik. Kalau ditanyakan selisih, maka nanti tanda positif negatifnya itu tidak begitu berpengaruh di hasilnya. Selisih itu berkaitan dengan operasi hitung pengurangan. Maka jika ditanya selisih, suhu yang lebih tinggi, yaitu 22, dikurangi suhu yang lebih rendah, yaitu negatif 5. Ini tanda kurangnya karena ada kata selisih. Ini tanda negatif karena di suhu di dalam ruang itu negatif 5. Min jejer atau berdampingan sehingga dia berubah menjadi plus 5. Sama dengan 27 derajat Celcius. Sehingga selisih suhu di dalam dan di luar ruangan pendingin adalah 27 derajat Celcius. Demikian tadi penjelasan atau pembahasan soal PTS untuk KD pertama dan kedua yang kemarin kalian kerjakan. Semoga kalian paham ya anak-anak. Terima kasih.